Puji nama Tuhan, jikalau pada hari Minggu yang indah ini, Tuhan masih izinkan kita untuk menikmati hari yang Tuhan beri. Nah, kakak yakin kita semua sudah siap di rumah, sudah pegang Alkitab, dan yang pasti sudah sarapan. Selamat pagi sekali lagi buat anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini, pada minggu yang indah ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, berjabat tangan bersama, bercandaria bersama, tapi kakak yakin kita semua tetap bersuka cita, karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Di tengah situasi pandemi yang seperti ini, anak-anak boleh tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker, dan lebih baik kita bermain di dalam rumah. Nah, semuanya kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kakak jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Mungkin di rumah bersama papa, mama, kakak dan adik, kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah. Ya, kita bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan sekali lagi, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih. Yesus mengasihi kita. Yesus selalu memberkati kita apapun keadaan dan kondisi kita saat ini. Baiklah anak-anakku yang terkasih, saatnya kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Kita mau angkat pujian penyembahan kita masih dengan posisi berdiri. Kita mau angkat pujian penyembahan kita, glory, haleluya. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga sampai pada hari ini kita boleh ada. Haleluya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan haleluya. Bapa terkasih, terima kasih berkat-Mu. Sepanjang hari ini kita sembah Dia, kita angkat tangan kita. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, hanya di dalam dan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami yakin dan percaya kami boleh ada hingga pada saat ini bukan karena kekuatan kami sebagai anak-anak-Mu yang berdosa, tapi karena kasih-Mu yang luar biasa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, sekalipun kami belum bisa bertatap muka secara langsung dengan anak-anak sekolah minggu, kami masih berada di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kami Tuhan. Setiap hari Minggu kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Kak Sarwono. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi untuk menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Dan buat anak-anak kami yang mendengarkan di rumah, mereka boleh juga penuh sukacita mendengarkan firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekali kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua bilang amin. Puji nama Tuhan. Masih penuh dengan sukacita ya. Yang di rumah tidak ada yang boleh berantem-berantem ya. Yang di rumah ya, semua tetap stay di depan HP-nya. Kita mau bersukacita kembali, kita mau memuji Tuhan kembali. Tiada kata yang dapat kita naikkan karena Tuhan Yesus baik banget buat kita. Kita mau angkat pujian. Segala puji syukur. Kita masih tetap berdiri ya. Di rumah kita boleh bertepuk tangan ya. Kita boleh berlompat buat Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Kita bersorak bersama-sama, angkat tangan kita ke atas. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya dengan bertepuk tangan ke atas. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan dengan semangat, haleluya, haleluya. Kita
beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hanya nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Amin ya anak-anakku semuanya. Nah, tiba saatnya kita boleh duduk kembali ya. Saatnya kita ambil sikap untuk menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Sarwono. Dan semuanya sudah pegang Alkitab masing-masing. Kalau ada yang belum, boleh diambil dulu Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan, ku buka hatiku dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Buka hati kita lebar-lebar untuk firman Tuhan. Kita yakin dan percaya Yesus ada di dalam hati kita. Sekalipun kita tidak ada di dalam ruang gereja bersama-sama, Yesus ada dalam hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita angkat pujian ini, semuanya bangkit berdiri, pegang Alkitab kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang, sekali katakan, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Iya, semuanya sehat semuanya ya. Luar biasa pagi hari ini adik-adik sudah memuji Tuhan dan sudah menyembah Tuhan bersama-sama Tante Vesti dan juga Om Kris. Dan saatnya Kak Sarwono akan mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52 ya. Alkitabnya diambil semuanya. Kita baca dan dibuka dari Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Dan saat ini kami bersama-sama dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami anak-anak-Mu di rumah masing-masing, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terlebih-lebih hamba-Mu yang akan membawakan cerita, Tuhan juga hikmat dan kuasa Tuhan Kau berikan kepadanya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai 52 akan kakak baca. Adik-adik menyimak aja ya di rumah. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang pernah sakit? Iya, pernah ya semuanya. Ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang sakit tipes ya. Kak Sarono pernah mengalami sakit ya. Dan apa yang kita inginkan ketika kita sakit? Iya, kesembuhan ya tentunya ya. Kita minta sembuh sama Tuhan Yesus, kita berdoa ya, biar Tuhan menyembuhkan. Dan juga apa yang dilakukan? Iya, kita berobat. Ya, tentunya kita berobat ke dokter dan juga minum obat yang dari dokter. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan melalui obat yang kita minum. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus ya, hal yang sama dialami oleh Bartimeus ya, dialami oleh Bartimeus. Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta ya, pengemis yang buta, tidak bisa melihat ya. Bartimeus pengemis yang buta. Nah, ketika Tuhan Yesus ya sampai ke kota Yeriko, kemudian melewati mau keluar ke Yeriko ya, di situ ada seorang pengemis yang bernama Bartimeus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Bartimeus ini luar biasa ya, adik-adik. Ketika seorang buta ini mendengar bahwa Yesus yang katanya ya, dia pernah mendengar bahwa dia atau Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat, sudah banyak melakukan penyembuhan kepada orang-orang sakit, sehingga si Bartimeus ini ingat, wah saya buta, pasti Tuhan Yesus mampu menyembuhkan saya, memulihkan saya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bartimeus, adik-adik ya, ternyata ya ketika dia didengar ya, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat di situ ya, dia berteriak ya. Berteriaknya bagaimana tadi ayat yang ke-47? "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya, dia buta tapi teriak-teriak minta disembuhkan, minta dikasihani ya. Dia meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, dan juga dia pasti ada kesempatan juga meminta banyak uang kepada orang banyak yang lewat di situ. Tapi apa yang terjadi ya? Ternyata ya orang-orang di situ menegur, jangan berisik ya, jangan berisik, kamu teriak-teriak ya. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus tadi? Dia
justru semakin teriak kepada Tuhan Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, ternyata ya dari jauh dia tetap berteriak. Dia minta dikasihani oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus berhenti. Panggil dia. Panggil yang memanggil nama saya, ya. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh banyak orang di situ untuk memanggil orang buta tadi, ya. Kemudian kata orang banyak itu, "Kuatkan hatimu ya, berdirilah, ia memanggil engkau." Nah, kata orang banyak tadi, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Bartimeus senang sekali, adik-adik, ya. Tidak pernah dia dipanggil oleh seseorang, ya, untuk datang mau dikasih sesuatu, ya. Dia hanya bisa meminta-minta, gitu, ya. Nah, sekarang Tuhan Yesus minta agar Bartimeus justru datang kepada Tuhan Yesus, ya. Walaupun dia buta, dia menanggalkan jubahnya, kemudian dia berdiri dan dia mendapatkan Yesus yang ada di situ. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Nah, kata Tuhan Yesus seperti itu, ya. Kemudian jawab Bartimeus, apa yang dilakukan? "Rabuni, supaya aku dapat melihat. Aku buta." Nah, ya, Bartimeus buta, adik-adik, ya. Jadi dia bisa melihat. Sungguh senangnya apabila dia bisa melihat. Dia bisa melihat gunung, dia bisa melihat orang banyak, dia bisa melihat keramaian, ya. Kemudian dia bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan. Tapi karena Bartimeus buta sehingga dia tidak bisa melihat. Nah, dia bilang, "Rabuni, supaya aku dapat melihat," kata Bartimeus. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, ternyata Tuhan Yesus mau, ya, menyembuhkan Bartimeus, ya. Kata Tuhan Yesus bagaimana? Dalam ayat yang 52, ya, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Wah, ya, dengan berkata seperti itu, ya, orang buta itu bisa melihat nggak? Bisa melihat nggak? Iya, ternyata adik-adik, Bartimeus bisa melihat, adik-adik, ya. Bisa melihat, adik-adik. Iya. Senang sekali Bartimeus, ya. Senang sekali Bartimeus karena dia bisa melihat kembali. Dia bisa melihat orang banyak. Ternyata Tuhan Yesus ada di depannya, adik-adik, ya. Dan sudah menyembuhkan dia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, ketika itu Bartimeus bisa melihat apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia mengikuti Tuhan Yesus dengan sukacita. Ya, sukacita dia mengikuti Tuhan Yesus dan terus mengikut Tuhan Yesus dengan senang, dengan sukacita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, ya, apa yang dapat kita pelajari dari cerita tadi? Ya, ketika tadi orang banyak mengingatkan suruh jangan berisik, ya, suruh jangan teriak-teriak, tapi Bartimeus tetap teriak-teriak minta pertolongan Tuhan. Jadi hal yang pertama yang dapat kita pelajari adalah iman dari Bartimeus. Iman dari Bartimeus sungguh besar, ya. Dia meyakini bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dia, sanggup menyembuhkan dia, sanggup mencelikkan matanya. Sehingga iman dia, itulah iman yang dapat kita petik dari atau dapat pelajari dari dapat kita contoh dari seorang Bartimeus, yaitu imannya sungguh besar, ya. Imannya kuat, imannya besar bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, sanggup menyembuhkan. Ya, adik-adik, ya. Kemudian yang kedua adalah pantang menyerah dari Bartimeus, ya. Adik-adik pernah berlomba tentunya, ya, pernah lomba tarik tambang, ya. Di gereja pernah memindahkan bendera, ya. Pernah memindahkan bendera, kemudian pernah memindahkan kelereng, ya. Pantang menyerah, ya, dengan semangat
adik-adik mengikuti lomba. Nah, demikian juga tadi sikap dari Bartimeus. Dia pantang menyerah, dia mau sembuh, sehingga apa yang dilakukan? Dia berteriak. Ya, dia berteriak kepada Tuhan Yesus, minta tolong, minta kesembuhan. Ya, minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Nah, berkat dari iman dan kesungguhan dan juga dari sifat pantang menyerah tadi adalah kesembuhan. Dia memperoleh kesembuhan. Itulah berkat yang diterima oleh Bartimeus. Dia memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dia memperoleh kekuatan dari Tuhan Yesus, dan juga dia memperoleh sukacita. Dia memperoleh sukacita karena dia sembuh, sehingga dia akhirnya mengikuti Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berjalan keluar dari Yeriko, dia mengikuti Tuhan Yesus. Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, sikap yang perlu kita pelajari tadi adalah dua. Memiliki iman. Kita harus memiliki iman. Ketika kita yang sakit, kita beriman bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Ya, seperti Bartimeus tadi. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Kita juga perlu berdoa. Kita mohon, minta pertolongan Tuhan. Kita pantang menyerah. Kita terus berdoa. Ya, dengan berobat, dengan minum obat. Ya, tentunya Tuhan akan memberikan kesembuhan melalui cara kita berobat. Ya, jadi kita jangan menyerah ya, tapi kita tetap semangat dalam menghadapi sakit penyakit seperti Bartimeus tadi, ya. Akhirnya dia bisa melihat, ya. Akhirnya dia bisa melihat, kemudian dia sukacita mengikuti Yesus. Jadi adik-adik, cerita tadi membawa kita untuk kita tetap semangat dalam menghadapi kehidupan kita, terlebih-lebih ketika kita sedang sakit, mengalami sakit, pergumulan. Mari kita tetap semangat, kita tetap beriman, kita tetap pantang menyerah ya dalam menghadapi sakit itu, sehingga ketika kita memiliki iman yang kuat dan tidak menyerah dalam menghadapi sakit itu, kita akan memperoleh berkat kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik, demikian tadi cerita yang singkat. Biarlah adik-adik diberkati melalui cerita tadi dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi setiap pergumulan dan sakit penyakit yang adik-adik alami. Seperti Bartimeus tadi, Bartimeus memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Ya, adik-adik. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu besok ya, minggu ini ya, kita terambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-52 ya. Markus pasal 10 ayat yang 52 ya, kita akan baca bersama-sama 2 kali ya. Ya, kita baca 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sekali lagi. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, selain ayat hafalan, adik-adik juga bikin kreativitas ya. Kreativitasnya seperti ini ya. Ada kertas HVS 2 lembar ditekuk 2, kemudian yang separuh ini digambarin orang. Ya, digambarin orang ya, pokoknya bentuk orang lah ya. Kemudian ada matanya ya, matanya dibolongin ya, matanya dibolongin seperti ini ya, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini ya, bolong seperti ini ya. Ada mulutnya, tetap ada mulutnya ya, ini rambutnya ya, matanya bolong ya, jadi seperti orang buta ya. Kemudian setengah lembar atau ya kertas potong boleh dibikin bola mata ya, bola mata hitam 2, tapi harus dipaskan dengan bolongan yang tadi ya, bolongan yang tadi mata ini ya. Nanti ya sambil menghafalkan ayat hafalan ya, nanti adik-adik pegang alat peraganya, alat yang sudah dibikin oleh adik-adik, kreativitas yang bikin adik-adik, kemudian baca Markus pasal 10 ayat yang 52 bunyinya ya.
Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Iya, adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan cerita yang singkat tadi, dan diingatkan lagi bahwa ada kreativitas membuat pola orang, kemudian matanya dibolongin, kemudian bikin bola mata, bola matanya sejajar dengan bolongan tadi. Kemudian nanti ketika menghafalkan ayat hafalan, adik-adik pegang ini bersama-sama. Adik-adik, terima kasih. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Mungkin ada dari yang sedang sakit. Mari kita berdoa biar Tuhan menyembuhkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu atas hari ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami. Hingga pagi hari ini kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun kami masih tetap di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan cerita yang sudah kami dengar. Biarlah kami memiliki iman dan juga memiliki sifat pantang menyerah dalam iman kami Tuhan. Mampukan kami agar kami seperti Bartimius yang terus pantang menyerah dalam menghadapi sakitnya. Demikian juga ketika kami yang pada saat ini mungkin ada yang mengalami sakit, dari kami yang ada yang sakit di rumah, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus seperti halnya Bartimius, ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka, lawat mereka dan pulihkan mereka. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu pada saat ini kami berdoa. Tuhan, untuk aktivitas anak-anak, untuk kami semuanya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang setiap hari kami harus mengikuti studi atau sekolah melalui virtual HP Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kami semuanya, biarlah kami diberikan semangat dalam mengikuti pelajaran demi pelajaran yang diberikan guru kepada kami melalui virtual HP Tuhan. Kami rindu melaluinya itu kami anak-anak-Mu tetap diberikan kemampuan, kepintaran untuk dapat menerima setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami masing-masing. Demikian juga ketika kami melakukan tanggung jawab, melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh guru, kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk keadaan Indonesia ini, biarlah Tuhan menolong dan memberkati, memulihkan bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu agar dalam pelayanannya semakin sungguh-sungguh dalam melayani, dan dengan pertolongan Tuhan guru-guru sekolah minggu dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami sekali lagi menyerahkan juga orang tua kami masing-masing dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam aktivitas mereka. Tuhan berkati, Tuhan melindungi dan Tuhan jagai, sehingga kami, orang tua kami dapat mencari rezeki, dapat mencari berkat yang berasal dari Tuhan melalui pekerjaan, usaha dan aktivitas mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami, doa syafaat kami hari ini. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang boleh disampaikan oleh Kak Sarwono. Tidak perlu kakak jelasin lagi, tapi kakak yakin dan percaya anak-anakku semua sudah mengerti dan tinggal melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Dan
tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Sarwono kembali. Tapi saya, Kakak rindu semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Kita responi firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang boleh disampaikan tadi. Dengan bangkit berdiri, kita mau katakan, Kau Allah yang besar. Semua tahu ya? Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita angkat tangan kita dua-duanya kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan sekali lagi, hanya Kau yang layak ku agungkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang menyatakan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami kembali akan menjalani aktivitas kami. Kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi kami satu persatu, sehingga kami anak-anak-Mu dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dalam menjalani aktivitas kami. Kami serahkan Tuhan doa penutup kami ini hanya kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita bersaat teduh, Kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mari anak-anakku semuanya, kita akhiri ibadah kita pada Minggu pagi hari yang indah ini dengan mengatakan, Bapa, terima kasih. Bapa, sejenak, lipat Alkitabnya. Sampai ketemu di minggu depan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.